Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna sayyarna al-qiblata laka al-ana al-jihata allati kunta 'alaiha awalan wa hiya al-Ka'bah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha falamma hajara umira bistiqbali Baitul Maqdis ta'allufan lil yahud. Fa shalla ilaihi sittata aw sab'ata asyara syahran. Thumma khuwila illa lina'lama ilma dhuhurin mayyattabi'ur rasula fayusaddiquhu mimma yanqalibu ala akibahi ayyarju ilal kufri syakkan fid din wa dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayratin min amrihi wa qad irtadda lidzalika jamaah wa in mukhaffafatun mathaqila wa ismuha mahdhuf ay wa innaha kanat ay at-tawliyatu ilaiha lakabiratan syagatan 'alan nas illa 'alal ladzina hadallahu minhum. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum ila Baitul Maqdis bal yuthibakum alaihi lianna sababa nuzuliha as-su'alu amman mata qabla at-tahwil. Inna Allah bin nasi al-mu'minin la raufur rahim fi adami idha'ati a'malihim war ra'fatu syadidur rahmah wa qaddima al-ablah lil fasilah. Barakah. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin dibahas tentang masalah tahwilul qiblah. Asalnya dari ke Ka'bah, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah lagi ke Ka'bah. Dan itu menjadi kontroversi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik keberatan karena Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Kenapa harus ke Baitul Maqdis? Orang-orang Yahudi asalnya bangga Muhammad nggak senang sama kita, tapi kiblatnya sama, masa niru kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berubah kiblat tadi itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi. Maka di situ orang-orang juga berbicara, apa ini kok berubah-berubah ini? Bingung mungkin Muhammad ini. Qul lillahil masyriq wal maghrib, yang jelas itu haknya Allah mau menentukan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Mekah, lillahil masyriq wal maghrib. Tapi yang jelas di situ adalah sebagai bentuk siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah dan tetap jadi beriman, dan siapa yang kafir. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Kemudian diterangkan bagaimana keutamaan orang yang tetap beriman. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dan sekarang disebutkan kiblat yang dirubah. Apa tujuannya untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kembali? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan aku Allah tidak menjadikan sayyarna kiblat laka bagi Muhammad al-an yang sekarang, arah allati kunta 'alaiha yang mana kamu dahulu menghadapnya awalan, wahiyya al-Ka'bah, itu Ka'bah. Karena sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi SAW yusolli ilaiha, menghadap kepada Ka'bah. Falamma hajar, maka ketika berhijrah, amara bistiqbal Baitul Maqdis, umira bistiqbal Baitul Maqdis, beliau diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ta'allufan lil yahud. Karena ada satu sikap simpatik, menarik hati gitu ya, untuk orang-orang Yahudi, karena di sana di Madinah saat itu banyak orang Yahudi. Fasalla ilaih, maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sittata au sab'ata asyar, ada menyatakan 16 bulan, ada menyatakan 17 bulan, syahron. Tsumma, kemudian huwila,
dirobah, dialihkan ke Ka'bah. Itu pengalihan illa lina'lam, kecuali untuk aku Allah mengetahui ilm duhur. Kalau Allah sudah maha mengetahui, supaya jelas yang dari hati dan bukan dari hati. Akan nampak ada di situ, man yattabi'ur rasul, siapa yang ikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya, fayusaddiquhu, maka dia percaya dengan Nabi dengan sebetul-betulnya dari hati, mimman yanqalibu ala aqibah, untuk membedakan siapa yang betul-betul mengikuti Nabi dengan dari hati dan orang yang berpaling setelahnya. Artinya yang berpaling dari Nabi SAW yarji'u ilal kufur, kembali kepada kekufurannya. Kenapa? Syakkan fid din, karena dia meragukan kebenaran agama. Wa dhannan, dan dia menyangka annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayrah, Nabi itu bingung min amrihi, daripada urusannya ini. Wa qadir tadda lidzalika jamaah, benar-benar telah menjadi murtad sebagian orang. Jadi ada menyatakan, oh berarti enggak benar ini Muhammad, begitu. Dia menyangka begitu. Kenapa? Enggak tetap, mari ini berubah lagi. Wah, ini berarti bukan keputusan Tuhan, bukan agama ini, gaya karpe dewe ini berarti. Nah, menuduh begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menguji siapa yang pasrah ngikuti Nabi dan siapa yang model begini. Kalau bahasa sekarang, ada yang memang betul-betul percaya dengan Nabi pasrah, ada yang memang masih meneliti, sik tak delok di Muhammad ini. Kita masih mempelajari bagaimana itu Muhammad. Tak ikuti sambil saya pelajari. Paham ya? Nah, dibuktikan dengan adanya kiblat tadi ini dirubah, ketok ada yang betul-betul shadiq, betul-betul jujur keimanannya, tetap dia enggak berpaling. Yang ini sok meneliti, masih mempelajari, dia kembali kepada kekufurannya. Nah, wa in kanat lakabiratan, wa in kanat in mukhaffafa min ats-tsaqilah, wa ismuha mahdhuf ay wa innaha, dan sesungguhnya itu kanat ada tauliyah ilayya, perubahan kepada Ka'bah, lakabiratan lasyaqatan 'alan nas, benar-benar memberatkan kepada manusia. Artinya mereka dengan berat hati. Kok gini? Dengan berat hati perubahan ini. Illa alladzina hadallah, kecuali orang yang diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala minum di antara mereka. Jadi agama ini jangan kita pikir dulu benar apa enggak. Agama ini satu, ittiba'ur rasul, ngikuti Rasulullah, percaya dengan Nabi dulu. Karena itu bukan hasil mufakat, bukan penemuan, tapi itu adalah risalah yang dibawa oleh Nabi yang harus diterima, titik. Apapun risikonya harus diterima, enggak boleh dipertimbangkan dulu. Kalau ada pertimbangan berarti belum iman, bisa kufur itu. Kalau masih ada penelitian berarti enggak beriman, bisa kufur itu. Harus terima dari Rasulullah SAW, titik. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibih. Sekalipun itu berat, mungkin rasio tidak menerima, mungkin akal tidak menerima. Kok begini? Wa in kan lagi begiratan. Tapi bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah, illa alladzina
hadallah. Kecuali orang yang diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak berat. Kenapa? Lebih mengedepankan Muhammad Rasulullah daripada rasionya, daripada akalnya, daripada hasil musyawarahnya. Karena itu enggak benar kalau ada orang menyatakan masih mempertimbangkan, ini tidak relevan lagi. Berarti itu bahasa itu. Ini sama dengan bahasa ini. Tidak relevan lagi itu yang dibawa oleh Nabi. Syariat ini tidak bisa relevan untuk diterapkan. Itu bahaya itu omongan itu. Karena semuanya tadi itu lilladzina alama may yattabi'ur rasul mimman yaqrib ala aqibah. Walaupun berat, tapi bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah tidak berat. Karena semua yang datang dari Nabi itu adalah pasti diterima. Taslim aslam. Ya? Pasrah itu adalah lebih selamat. Itu akan kita bahas. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Timbul lagi nanti ada pertanyaan dari mereka. Loh, waktu menghadap ke Baitul Maqdis, gimana sholatnya mereka itu? Dirobah kepada Ka'bah. Lah dulu menghadap ke sana gimana sholatnya? Apakah dapat pahala? Itu pertama. Lah kalau memang mati sebelum dirobah menghadap kepada Ka'bah, matinya gimana itu orang-orang? Berarti matinya mati kafir dong. Kenapa sekarang kiblatnya Ka'bah? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiakan imannya kalian semuanya. Ai salatakum, salat dibahasakan dengan iman di sini. Salat dibahasakan dengan iman. Allah tidak menyiakan salatnya kalian ila Baitul Maqdis ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan yuthibukum alaih, tetap Allah memberikan pahala atas salat tadi itu. Li'anna sababa nuzuliha, karena sebab nuzulnya ayat ini as-su'al, ada pertanyaan, amman mata qabla tahwil, gimana orang yang mati sebelum ditahwil kepada kiblat, kepada Ka'bah. Berarti mereka sholatnya kan gak sah, matinya gimana itu? Maka dinyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay sholatakum. Perhatikan bagaimana sholat dikatakan iman ada di sini. Karena itu kadang-kadang ada orang menyatakan kalau sudah sempurna imannya nggak perlu sholat. Iki jawaban ini. Allah membahasakan sholat itu iman kok. Allah itu membahasakan sholat itu adalah iman. Justru kamu tadi itu imannya nggak ada sampai nggak sholat. Jadi saking hebatnya itu sholat sampai Allah membahasakan dengan bahasa iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, ini adalah iman itu sebetulnya al-asal at-tasdiq bil qalb. Di dalam Islam itu ada tiga kan? Di dalam agama itu ada tiga. Ada yang disebut Islam, ada yang disebut iman, ada yang disebut ihsan. Kalau Islam itu berkaitan dengan yang zahir, nutuk bisyahadatain. Kemudian iqamatus shalah, ita'uz zakah, shaum Ramadan, hajjul bait, ya. Kalau iman itu kaitannya dengan batin. Tasdiq billah, iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Ada Islam dan ada iman, nifak namanya. Jadi orang munafik. Dia sholat, dia mengucapkan syahadatain, tapi tidak ada tasdik dengan galab, munafik. Ada iman, tidak ada Islam, nggak sempurna. Nih, nggak sempurna. Bisa jadi zindik dan fasik gitu. Iman dan Islam jika bersatu, hatinya mukmin, kemudian dohirnya bagus, Islamnya bagus, maka dia masuk darajatul ihsan. Karena itu al-ihsan al-jam'u bainal imani wal Islam.
Jadi ya jangan percaya kalau ada orang menyatakan kalau sudah derajatnya tinggi ke ihsan tidak perlu iman lagi. Keliru. Justru al-ihsan itu al-jam'u bainal ihmani wal Islam. Taib. Ini satu bukti bagaimana sholat dikatakan iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia, yang dimaksud di sini orang-orang beriman, laraufur rahim, benar-benar lemah lembut dan rahmat. Sebetulnya ar-ra'fah, rauf itu lebih tinggi daripada rahim. Lebih ra'fah itu lebih tinggi daripada rahmah. Apa bahasa sekarang itu? Kasih sayang. Rahmat itu seakan. Kasih sayang lain lagi. Itu seakan. Loh. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Fi adam idha'ati amalim. Kenapa Allah dikatakan raufur rahim? Karena Allah tidak menyia-nyiakan amal-amal mereka. Warra'fah syiddatur rahmah. Kenapa kok tidak innallaha rahimun rauf? Biasanya yang ablah itu ditaruh setelahnya. Kok ini diawalkan? Kenapa? Lil fasilah, supaya ayatnya podo. Supaya ayatnya pada mim semuanya. Apa yang kemarin itu? Ila siratim mustaqim la raufur rahim, supaya ayatnya sama. Lil fasilah. Ini ayat ya menjelaskan kepada kita bahwa apapun perubahan yang dibawa oleh Nabi itu bukan karena kehendaknya Nabi, tapi itu adalah amrullah. Nabi belum pernah menentukan dengan karena siasa, ini kepentingan politik, ini hanya strategi, itu semuanya karena perintah Allah. Enggak ada. Karena itu wajib untuk diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, agama terima bukan dengan akal. Pasrah. Agama itu adalah akal. Keliru. Agama itu adalah ta'abbud. Adalah kamu sebagai hamba Allah yang menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal memperkuat. Kalau belum ketemu, akalnya masih belum nyampe. Karena itu bukan dipelajari dulu baru beragama. Beragama dulu baru mempelajari. Kemudian apapun yang berat akan menjadi enteng kalau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang berat. Ini berat, enggak ada yang berat. Orang dulu itu enggak ada yang berat. Mereka jihad siap. Kenapa? Karena dapat hidayah daripada Allah. Puasa lapar siap. Kenapa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka siap melarat. Kenapa? Mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka siap terbunuh, mendapatkan hidayah. Semuanya akan menjadi enteng. Wa innal kabira illal ladzina hadallah. Kalau dapat hidayah dari Allah enggak ada berat kok. Karena itu jangan kaget kalau ada misalnya orang-orang tadi itu, ini kok sholatnya banyak ya? Ya karena memang enteng bagi dia karena dapat hidayah dari Allah. Yang tidak dapat hidayah ini, kok lama sholatnya ya? Iya dia dapat hidayah. Kalau kita kan lama main sekaknya ya, lama nonton bolanya ya. Kalau mereka lama baca Qur'annya ya. Kenapa? Berat baca Qur'an itu lama, itu berat. Bagi mereka tidak berat karena mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itu inti setiap saatnya itu diperintahkan untuk minta hidayah. Karena itu paling mahal. Itu yang membuat semua itu orang mampu itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita sholat kita minta itu. Karena itu yang membuat orang itu mampu menjalankan agama ini. Enggak ada yang berat, enggak ada yang berat. Hatta kalau kamu tadi itu misalnya
mau sholat 1000 rakaat nggak ada berat kalau memang dapat hidayah dari Allah. Nggak ada yang berat. Tapi ketika kamu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sholat 4 rakaat pun dhuhur berat. Sholat 4 rakaat pun dhuhur berat. Sholat 2 rakaat pun subuh berat. Ente baca Yasin aja berat. Kenapa nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa alladzina hadallah. Kemudian semua amal kebajikan itu tidak ada yang sia-sia kok. Allah itu tidak pernah menyanyiakan, karena Allah itu Maha Rauf, Maha Rahim. Akan diberi balasan oleh Allah. Sebenarnya balasan itu adalah bukan karena kamu berhak untuk menerima, enggak. Kamu tidak pernah berhak untuk masuk surga. Kamu tidak pernah berhak untuk mendapatkan pahala. Tapi itu diberikan oleh Allah. Innallaha bin-nasi la raufur rahim, karena sifat rahmatnya Allah. Nanti enggak dimasukkan surga, kenapa? Kalau binatang misalnya dikasih hidup oleh Allah, tapi nanti di hari kiamat dijadikan tanah semuanya. Kok inti enggak? Kenapa sih? Karena Allah itu rahmat sama kamu. Karena Allah itu sayang sama kamu, dimasukkan surga kalau kamu jadi orang beriman. Enggak dijadikan tanah. Kenapa orang-orang kafir tadi itu kok masuk neraka? Kenapa? Karena Allah itu juga maha, siksanya adalah berat, dan juga karena rahmat. Kalau enggak ada perbandingan enggak kelihatan. Saya mau tanya, jam 12 siang inti ada di tengah alun-alun sama masuk ruangan AC, beda enggak? Yang bedakan apa? Lain. Panas sana. Sini ruangan AC. Waduh segernya ya Allah, zen gitu. Ngantuk inti ada di situ. Beda kan? Ketika misalnya sama-sama dingin, di sana dingin, di sini dingin, masuk ruang AC enggak ada bedanya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan orang-orang kafir masuk ke neraka, orang-orang mukmin masuk ke surga supaya ada bedanya nih. Tahu enggak nikmatnya Allah bedanya? Kalau enggak berbeda nantinya. Kalau sama-sama masuk surga semuanya orang kafir, enggak ada beda nih. Nikmatnya es itu karena haus. Nikmatnya kenyang itu karena lapar. Nikmatnya surga itu karena ada neraka. Itu sebetulnya diciptakan juga wa innallaha bin-nasi la raufur rahim, untuk membuktikan bahwa Allah itu rahmat kepada orang yang beriman. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah, apakah itu buat hikmahnya, apakah boleh buat kita sebagai hujjah bahwa tawasul itu diperbolehkan, Ustaz? Kalau secara logika itu bangunan mati, Ustaz. Tapi kan itu Ka'bah adalah ciptaannya Allah yang merupakan kiblat bagi kaum muslimat. Enggak ada yang langsung kepada Allah. Semuanya itu harus lewat tawasul. Tidak ada yang mampu langsung sama Allah itu. Siapa yang bisa langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada, semuanya tawasul. Semuanya lewat tawasul. Semuanya itu lewat perantara, enggak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu wa ma an yakuna Allah wahyan aw min wara'i hijab apa? Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Enggak ada yang langsung, enggak bisa, enggak mampu. Quran itu kalau diturunkan ke gunung, hancur gunung itu, enggak mampu. Amanat Allah itu ditawarkan kemana-mana, enggak ada yang mampu. Quran itu hanya bisa diterima oleh Nabi Muhammad, enggak ada yang mampu yang lainnya. Kita ini bisa membaca Quran karena keluar dari lisan Nabi Muhammad. Walaqad yassarnal Quran bilisanika, kata. Enggak ada yang mampu. Karena itu segala sesuatu tidak bisa langsung. Mana bisa mampu langsung kepada Tuhan? Semuanya lewat tawasul. Allah yang menguasai seluruh arah. Ente bisa sholat seluruh arah.
Ente bisa menghadap kepada Tuhan, Allah menguasai seluruh arah, bisa? Enggak bisa. Allah jadikan tawasul menghadap Ka'bah. Ente menghadap kepada Tuhan kamu. Karena itu segala sesuatu enggak mungkin langsung bisa hamba dengan Tuhan, enggak mampu. Makhluk ini enggak ada yang mampu. Semuanya dikasih sabab. Semuanya dikasih sabab dan itu rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa bayangkan kalau misalnya langsung daripada Tuhan, misal buah mangga diturunkan dari langit ngerojok, bocor kabeh omamu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmah. Bagaimana buah mangga itu keluar daripada pohon mangga yang asalnya ditanam kecil, gede, kemudian keluar tinggal kamu petik. Lah kalau langsung semuanya misalnya sak berasi, sak guloi kabeh itu kondukur kabeh, ya apa? Misal. Nah, tambah bahaya itu. Ini semuanya adalah Allah buat dengan hikmah, semuanya ada ukurannya semuanya. Ini semuanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu dengan tanpa tawasul, tidak ada yang mampu. Semuanya itu harus kita tahu. Karena itu Allah mengatakan fabtahu ilaihil wasilah. Ya haruslah lewat wasilah.